seseorang. Jadi kalau memang UGM itu dan kita semua rakyat, ya UGM harus dalam posisi netral dan positif terhadap rakyat. Demikian yang tadi saya sampaikan kepada jajaran rektorat. Sedikit saja. Hampir saja tadi hampir terjadi stek ya. Kami hampir saja walk out terus terang karena timbul eskalasi yang cukup tinggi tadi. Tapi alhamdulillah kita yang menjaga ya, saya tadi jaga, udahlah kita kan sama satu keluarga besar. Cuman memang ada beberapa hal yang tidak sepakat gitu ya. Termasuk intinya deadlock ya. Deadlock. Jadi tidak sepakat. Karena ada ujian kita bergeser. Oke. Ya. Karena nanti jangan sampai kita lihat. Pindah yuk. Mas Suryo. Kita ngobrol di mana kita jadi nih? Yuk, kita ngobrol dulu. Kita cari kamar dulu ya. Oh, gede ya? Yang gede. Baik, Mas Ahmed. Ya, Mas. Siap. Mas, sebentar ya, Mas. Oke. Pak Harisman mana? Jangan tadi. Iya. Oke, ya. Pak Harisman mana? Singkat aja ya gitu. Karena ada keberatan dari kampus kalau kita gagal. Alhamdulillah, tapi kami tadi 5 bertiga akhirnya. Saya, Pak Harisman dan Bu Dr. Ova ya, gitu karena memang kapasitas ruangan dan terbatas. Tapi nanti oke lah, kita hormati pihak kampus karena katanya ada ujian, kita teruskan di luar ya. Oke. Intinya pertemuannya apa, Mas? Pertemuannya ada yang sepakat tapi banyak yang tidak sepakat juga. Gitu. Bisa menunjukkan bukti Terus terang tadi ada satu skripsi yang disajikan skripsi Pak Jokowi, tapi di skripsi Pak Jokowi itu ya memang sama seperti apa yang dilakukan Pak Harisman. Ya, oke. Ya. Yuk. Ya. Kita hormati ya. Kita keluar dulu. Ayo Pak Petri, tekan ke ini ya. Ya. Di depan sana ya biar kompleks. Ya, biar enak. Biar gak ganggu ujian. Ya. Sini aja Pak, nanti dalam sebenarnya nggak bisa Pak. Biar mau ujian, ada ujian pelan di sana. Pelan aja. Depan aja. Kita hormati. Dulu ada yang ujian kasihan. Ayo keluar dulu. Setuju. Ayo. Di depan bebas. Ayo di depan bebas. Pak Sukri di mana ya Pak Sukri ya? Pak Sukri, karo Pak Harisman, Dr. Tifa mana? The superhero. Tadi di belakang situ. Ya. Mas, deadlock kayak gini gimana, Mas? Langkah-langkahnya, Mas. Ya, tadi malah dari pihak UGM menawarkan untuk ke pengadilan. Lah iya, sip. Oke. Iya. Sudah sini. Bukti yang dari mana yang barusan dibuktikan? Lah iya itu. Yuk, siap. Depan. Nggak bisa. Udah. Di sini. Di depan. Ya. Keluar nanti di cover udah boleh. Tetap di dalam aja. Ya. Buka jalan. Ya. Ya.
Siap, matur nuwun, Pak. Jangan dulu. Pasti jangan dulu. Wah, kejauhan sini aja. Hei, sini aja. Oke, Agak siap. mundur ya, agak mundur ya. Sebentar. Agak mundur. Udah ya. Ya, oke ya. Ya, gini. Mas Roy bergerak aja, kita menuju ke bundaran. Jadi gini, intinya. Oke, teman-teman diam dulu. Jadi gini. Kasih kesempatan Pak Roy untuk Ya. diam. Intinya gini. Pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi udah gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan. Karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget. Ya, karena kami hanya diterima 5, dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? Ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi yang asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Brokteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal. Ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela, itu zaman dulu itu nggak ada gini. Nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret.
tadi dokter respon muter lagi, di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Rifa juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan juga dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Sebenarnya tetap sama ya Pak, Ya. bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Berarti Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa Berarti dilihat. tetap meyakini ijazah Jokowi palsu Ya, ya, Pak? artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosima. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kok tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu loh. Tapi Sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. ya tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya, oke ya. Oke, clear? Ini harapan dari alumni kita mendukung. Ya ini nih, dokter tiba. Maaf. Tambah. Gini. Soal kemandirian UGM tadi. Dok. Ya, jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock. Sampai terakhir, akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat, untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya. Kurang ini kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa pribadi. Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM. Karena UGM itu karena
begitu seorang lulus, itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya. Kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain. Misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Ya itu secara kasat mata saya bukan ahli digital forensik tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama. Diklaim tahun yang sama dengan Jokowi. Ya, sama-sama tahun. Nah, di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah, ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah, kalau pengesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Kecuali Pak Jokowi ya, beda. Ya, ketikan pakai huruf yang bagus ya untuk tapi itu ketikan. Bukan cetakan, dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin kemudian selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Ya, karena kalau kita mau melihat melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Oke. Sambil jalan, maaf. Yuk, maaf. Kita sambil jalan. Ya. Matur nuwun. Awas yuk. Dia mau kasih masukan. Terima kasih. Ini pejuang benar ini. Ini, Pak. Oh, Pak. Oh, Mas Roy. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mari kita ketemu ya. Ngobrol aja. Kita cari. Kita buat suatu konstruksi hukum. Ayo sambil jalan. Ayo. Sini aja ngomong sendiri aja. Ini ngomong sendiri. Bapak namanya siapa, Bapak? Pak Lukman. Saya apa? Ahli apa? Saya kalau praksi hukum saya masih alumni UGM angkatan 82. Oke. Apa penjelasan Bapak, Pak? Hah? Ada penjelasan apa buat kita? Masukan. Saya hanya mengatakan kalau mengatakan Jokowi ijazah palsu itu tidak tepat. Oke. Karena kita tidak pernah melihat ijazahnya. Oke. Berarti kan kalau kita tidak pernah melihat ijazahnya, bagaimana kita mengatakan itu palsu? Tapi aslinya ada nggak? Nah, siapa yang mengatakan palsu? Saya kan. Nah, kalau saya mengatakan palsu, saya harus membuktikan palsu. Itu kan logikanya gitu. Jadi konstruksi hukumnya nggak begitu, jangan begitu konstruksi hukum. Terus gimana? Kayaknya Bapak belain Jokowi apa gimana nih? Hah? Gimana? Saya tidak akan membela siapa-siapa. Harus bela Pak, nggak boleh netral Pak. Ini soal kebenaran Pak, Bapak nggak boleh abu-abu. Saya membela kebenaran. Nah, kebenarannya bagaimana? Orang yakin kok. Ini kan masalah sepele kalau udah juga. Ini punya aku. Periksa. Cuma yang saya tidak sepakat mengatakan kalau Pak Jokowi kalau disebut palsu, aslinya mana yang nggak palsu? Kan nanti terus begitu ada pembandingnya. Kamu jelek karena ada yang ganteng, kamu jelek karena ada yang siapa cantik. yang mengatakan palsu? Terus kakak pembandingnya mana? Enggak, siapa yang mengatakan palsu? Bapak nggak jelas omongan ini. Bukan. Saya nggak suka dah. Yang lain. Yang lain. Nggak jelas. Nggak jelas. Oke, start. Aku tidak nomormu. Oke. Nomormu. Oke. Berapa nomornya? 0818. 0818.
0866 08 66 70 70. Ya Allah, 0818 08 66 70 70. Udah. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, yang berdasarkan pemahaman dia sebagai ahli forensik ya, Dr. Roy Suryo, sungguh-sungguh sangat meragukan, terutama di skripsi yang tidak ada lembar pengesahan yang secara lengkap, yang itu sungguh-sungguh tidak biasa ya. Kalau Dr. Tifa, dia bicara dalam kapasitas sebagai apa namanya tadi? Alumni ya. Dia bandingkan dengan tadi memang ditunjukkan skripsi yang lainnya, orang lain yang memang ternyata juga memang berbeda, gitu loh. Lembar pengesahannya terutama ya, nggak ada nama penguji yang lengkap. Kemudian yang paling seru lagi ketika mereka mengaku bahwa mengaku bahwa skripsinya diserahkan setelah wisuda. Nah, itu kan lucu sekali nih. Jadi apapun sebetulnya itu seperti banyak orang bilang ini menjadi rumit, masalah sepele sangat rumit karena Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Itu aja mestinya. Oh tunjukkan. Kalau sudah tunjukkan orang yang bunyi, yang protes, yang segala macam, sumpah mulut itu termasuk mulutnya Edi Mulyadi. Woi, salah lo. Ijazah asli gitu loh. Sumpah mulutnya Roy Suryo, Risman ya, termasuk Edi Mulyadi, Refli Harun, semuanya sumpah. Lo salah. Gitu. Ini ijazah gue asli. Gitu ya. Ini tadi ada Dr. Lukman apa-apa, bingung saya penjelasannya. Sampai saya bilang, Bapak membela Jokowi, saya nggak bela siapa-siapa, ya harus berpihak dong, nggak boleh abu-abu dong. Iya. Ya. Oke, sementara gitu nanti kita lihat lagi perkembangan terakhirnya seperti apa. Kita digiring keluar. Saya juga heran sama panitia loh. Korlapnya panitia sibuk menggiring kita keluar dari tadi. Aneh gitu loh. Kalau kota yang mana? yang tadi kita keluar. Iya. Orang tuh di mana-mana kalau ada perlu tuntaskan dulu, jangan diusir-usir dari awal. Aneh itu, justru yang ngusir korlapnya sendiri. Dia tuh ketua forum umat Islam Jogja. Iya. Aneh gitu. Ini siapa nih? Ini apa ini? Apa ini? Cari keadilan. Mendapatkan ijazah asli. Cari keadilan. Masuk UGM nih. Masuk UGM ya? Oke, kita tunggu di Boulevard. Oke. Habis ini kita ikut. Kalian yakin ya Jokowi punya ijazah? Yakin nggak? Hah? Yakin nggak ijazah? Jokowi punya ijazah? Belum yakin ya? Oke. Kita harus buktikan, Pak. Kita harus buktikan nanti. Jangan sampai kamu Iya. UGM Universitas Geng Mulyono. Oke, good. Stop. UGM Universitas Geng Mulyono. Stop. Oke, makasih ya. Oh, ini dia nih. Mantap. Ini dia UGM. Dari Mulyono. Selamatkan. Oke. Kita keluar, makasih ya. Makasih ya. Weh, anak-anak mahasiswanya pun bilang UGM, Universitas Geng Mulyono ya. Ketika kita tanya, kalian yakin nih Jokowi punya jasa? Enggak. Enggak. Itu beda zaman, tapi mereka udah sebel banget sama ini. Ya. Oke, saya kira nanti kalau kita ada keperluan lagi, kita mesti evaluasi tuh. Korlap kok nyuruh-nyuruh kita keluar dari tadi. Aneh gitu loh. Nggak jelas itu. Tuntaskan dulu persoalan. Ya kalau rektorat polisi minta kita keluar, oh, wajar mereka begitu kok. Kalian nyamain gitu. Saya sebel banget tuh. Saya pikir kalian mau bantu kita, malah nyuruh-nyuruh keluar dari tadi ya. Roy Suryo lagi ngomong aja disuruh, Pak, di luar aja. Apa ini? Sebel gua. Ya intimidasi itu untuk pembukaan. Iya. Ini saya kasih tahu, Korlap itu bertindak untuk kepentingan yang dikoordinatori, bukan kepentingan lawan. Gitu loh. Bolak-balik keluar. Pak Roy sambil jalan. Bagaimana sambil jalan ngasih keterangan? Bejubel begitu. Aneh ini. Gue jadi
Gua mau lucu-lucuan tapi malah begini. Oke, kita lihat lagi ya. Seperti apa. Oke, terus lanjut. Ini kita bergerak keluar nih. Dokter Tifa bunyi lagi tuh. Dokter Tifa bunyi lagi. Ya. Surat yang pernah ditandatangani sama Jokowi, di situ dia Dr. Andes Joko Widodo, bisa jadi insinyur atau insinyur Joko Widodo. Jadi yang benar yang mana? Bang Roy, ya. Tunggu Mas Roy Surya di depan. Nanti UGM jujur nggak Bu? UGM Tidak jujur nggak? jujur. Tidak jujur. Ya, saya katakan belum jujur juga ini. Ya, kita belum disclose. Istilahnya belum disclose. Belum mengungkapkan apa adanya. Nah, tadi diingatkan sama Pak Roy, ada undang-undang keterbukaan loh. Informasi ya. Iya. Kalau ada institusi sedang dimasalahkan, wajib untuk menegakkan undang-undang keterbukaan. Nah, di sesi yang terakhir barulah keluar si skripsi. Last minute berarti ya. Last minute. Di dalam total berapa lama, Mbak? Total tuh 1 jam lebih ya tadi, 1 jam. Inilah. Deadlocknya di mananya tadi, Dok? Ya deadlocknya karena dia tidak menyampaikan dokumen apapun. Cuma narasi-narasi dan akhirnya kan jatuhnya jadi debat kusir. Iya, betul. Kalau hanya narasi kita juga pakai narasi, kan jadi debat kusir. Tapi Dok, tadi itu dihentikan secara prematur gara-gara mau ujian atau gimana? Enggak, karena Udah selesai memang? kan saya tadi juga sudah protes. Satu, Anda cuma kasih kami 5 orang. Ya. Sementara ketika kami masuk hanya 3 orang, kami kaget. Karena di dalam ruangan itu penuh. 16. Terus, ya, Anda tidak memberikan kesempatan kepada kami bawa wartawan. Ya. Jadi semua dokumen milik UGM. Maka kami tadi bertiga minta rekaman full dari acara tadi supaya bisa kami publish. Karena rakyat berhak untuk tahu. Karena kalau tidak ada publikasi apapun, apa artinya? Ya. Apa artinya acara tadi? Seluruh Indonesia datang seperti ini, kita menerima zong aja. Alhamdulillah, mereka mau. Mereka mau memberikan rekaman. Tapi ini belum kita tindak lanjuti ya. Terus yang ketiga adalah yang kami bilang tidak adil adalah pertemuan disetting cuma 1 jam. Sementara banyak sekali faktor-faktor variabel yang harus kami diskusikan. Kedua, tidak ada satupun dokumen yang diperlihatkan. Sehingga ketika kami desak skripsinya mana, akhirnya last minute skripsi Jokowi baru diperlihatkan. Itu pun kami desak. Jadi Gitu. 1 jam itu banyak kan waktunya terbuang Bu ya? Enggak. Skripsinya baru di akhir-akhir dia kasih. Enggak juga sih. Cuma 1 jam tadi itu juga banyak banget hal-hal yang menurut kami akan mengagetkan UGM. Oh gitu ya. Mengagetkannya menarik. Kita bikin Banyak. Nanti dibedah ya. Ketika nanti ada hasil itu rekaman, Anda semua para ahli netizen ini, badan intelijen netizen ini, Pak Bin pasti bisa tahu mana keanehan dari yang disampaikan oleh UGM. Percakapan tadi. Iya. Oh menarik. Menarik. Sudah dikasih belum? Pak Roy harus minta. Tadi kita udah. Tadi mereka janji mau kasih ya? Pak janji mau kasih. Oke, good. Berarti uji Paling karbonnya dulu sih tidak pasti. terlaksana ya, Dok ya tadi? Kalau uji karbon kan nanti posisinya di pengadilan. Dan menurut saya ini kalau sampai deadlock juga kita bawa ke internasional, why not? Awal Akbar. Setuju. Kita Bersatu. Nanti ke situ kan? Nanti ke situ. Bersatu. Iya. Karena Pak Roy dan Pak Rizwan itu anggota ahli digital forensik internasional loh. Jangan salah loh. Dan alumni UGM. Alumni Jepang, Pak Rizwan tuh paten digital forensik tuh banyak sekali. Dia sangat berjasa pada pemerintah Jepang. Jadi pemerintah Jepang pasti dengan sangat terbuka mau bantuin penelitiannya Pak Rizwan tindak lanjut. Jadi melibatkan 1 jam itu memang sementara memang nggak punya jasa atau jasa palsu ya? Kalau ijazah itu memang betul, kita nggak bisa menuntut UGM. Ya oke.
mana ijazah palsu. Ya. Tapi dokumen-dokumen pendukung itu UGM wajib untuk memberikan di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sama sekali nggak disiapkan ya? Nggak disiapkan sama sekali. Mereka memang sengaja ya? Yang mereka siapkan cuma notes aja. Apa? Disiapkan apa? Cuma notes catatan. Alumni yang seangkatan Pak Joko Widodo juga nggak membawa ijazah asli untuk menyamakan begitu, Bu? Nggak penting juga. Mereka pasti bawa. Tapi nggak diperlihatkan juga. Nggak perlu, kita nggak mau. Gitu ya. Yang kita cari, kita minta kan ijazahnya Jokowi, bukan ijazahnya orang-orang itu. Bu Kipa. Ayo agak maju. Bu Kipa, besok akan ikut ke Solo nggak, Bu Kipa? Saya nggak. Oke, siap. Mana Pak? Oke. Atur nuwun sangat. Sami-sami. Maaf. Assalamualaikum. Maaf tutupnya dia. Maaf memang. Aduh. Jadi teman-teman sekalian, ini laporannya sampai sini dulu. Cuman dari berbagai penjelasan tadi, kita betul-betul ragu ya, betul-betul ragu. Betul memang kata Dr. Musab bahwa tidak berhak meminta ijazahnya dan memang UGM tidak menyimpan ijazahnya. Tapi dengan apa yang dilakukan itu, mereka tidak memberikan data-data yang dibutuhkan secara minimal pun, itu menunjukkan bahwa memang UGM menyembunyikan sesuatu, ya, menyembunyikan sesuatu yang kalau dalam istilah saya mereka melakukan kebohongan-kebohongan untuk membela si Raja Bohong, Joko Widodo. Saya kira begitu teman-teman sekalian, mohon maaf ya, makasih banyak. Nanti kita coba ikuti perkembangan dari waktu ke waktu insya Allah, dan tetap kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.